Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh serta pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Berikut selawat beserta salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan situasi dan masa yang sedang kita jalani, yaitu berbicara tentang bulan Sya'ban. Ceramah tausiah tentang bulan Sya'ban ini memang setiap tahun kita harus kita ulang-ulang. Karena bisa jadi sudah setahun berlalu, ingatan-ingatan kita berkaitan dengan tuntunan baginda Rasulullah sebahagiannya mungkin sudah kita lupakan. Jadi sangat sepantasnya ketika bulan Sya'ban tiba, kita berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan bulan Sya'ban ini. Kemarin bulan Rajab kita juga berbicara tentang hadis-hadis puasa Rajab. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, yaitu bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa yang melebihi dari ibadah puasa yang beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Bentuk pertanyaannya begini. Ma al-hikmatu fi iktsarihi sallallahu alaihi wasallam min shaumi Sya'ban? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah sangat banyak melakukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban ini. Jadi tidak ada bulan-bulan yang beliau lalui di antara 12 bulan itu yang beliau memperbanyak puasanya, puasa sunat maksudnya, kecuali puasa yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Pada bulan-bulan yang lain tidak beliau lakukan seperti beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Makanya ada pertanyaan, mal hikmatu fi iktsarihi sallallahu alaihi wasallam min shaumi Sya'ban? Kira-kira apa hikmah atau apa tujuan di balik pensyariatan baginda Rasulullah melaksanakan ibadah puasa yang sangat banyak di bulan ini? Wa kaifa yudfa'u ta'arud ma'a ma jaa'a minan nahyi an shaumin nisfis tsani min syahri Sya'ban? Bagaimana menolak adanya pertentangan dengan hadis yang di mana Nabi pernah melarang melaksanakan puasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban? Ini juga sering kita dengar dari guru-guru kita. Jadi ada hadis yang menyebutkan baginda Rasulullah
tidak membolehkan pertengahan bulan Sya'ban itu untuk melaksanakan puasa. Di satu sisi Rasulullah melaksanakan puasa yang sangat banyak. Bahkan seperti yang akan kita lihat nanti, menurut keterangan Ummu Salamah dan Aisyah, beliau malah melaksanakan puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan secara berturut-turut. Ya, ada bahasa Ummu Salamah seperti itu terdapat dalam hadis. Jadi baginda Rasulullah ketika melaksanakan ibadah puasa sunat ini sampai bersambung dengan puasa Ramadan. Jadi terkesan ada kontradiksi antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Makanya timbul pertanyaan, faqad thabata min hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, telah terdapat sebuah hadis dari Aisyah, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Aisyah melaporkan, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan, ya, syahran aktsara min Sya'ban, lebih banyak yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Yang kita sebutkan tadi, baginda Rasulullah tidak pernah melaksanakan puasa sunat yang dalam 1 bulan itu melebihi dari banyaknya beliau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan puasa bulan Sya'ban kullahu, seluruh bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Muslim. Itu laporan dari istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, lam yakun yasumu minas sanati syahran tamman illa Sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Pada hadis yang kedua ini, yang sama-sama datang dari Ummul Mukminin tapi Ummu Salamah, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan puasa minas sanati dalam tahun-tahun, dalam 1 tahun, syahran 1 bulan penuh, ya, syahran taman illa Sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Ya, kandungannya beda-beda sedikit, ya, berbeda redaksi tapi maknanya sama. Artinya Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Sya'ban, kemudian beliau sambung dengan bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan sebahagian umat Islam itu mempertanyakan, sebenarnya bolehkah melaksanakan puasa Sya'ban itu 1 bulan penuh? Ya, padahal dalam hadis-hadis memang Rasulullah kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Ketika beliau berpuasa sampai-sampai kami menduga, kata sahabat, kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berhenti ataupun tidak pernah meninggalkan hari-hari bulan Sya'ban tidak berpuasa. Tetapi ketika beliau tidak berpuasa pada bulan-bulan Sya'ban itu, seolah-olah beliau memang tidak berpuasa. Artinya ketika beliau tidak berpuasa, terus beliau tidak berpuasa. Ketika beliau berpuasa, terus beliau berpuasa.
Jadi dalam kenyataannya memang terdapat riwayat-riwayat yang seperti itu. Maka jadilah pertanyaan di kalangan kita, sebenarnya bagaimana hukum melaksanakan puasa Sya'ban yang terus-menerus tanpa henti, disambung dari bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Wa yuhmalu siyamu syahri kullihi ala mu'dhamihi. Jadi adanya pertentangan yang susah dipahami oleh kita ini, itu oleh para ulama telah mencoba mengkompromikan, tidak menasahkan salah satu. Ini salah satu metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menghadapi ikhtilaful hadis. Beliau punya satu kitab khusus berbicara tentang ikhtilaful hadis. Artinya hadis-hadis yang secara lahir antara satu dan lainnya terkesan bertentangan. Ya. Beliau salah seorang ulama besar yang sangat dikenal dalam mengkompromikan hadis-hadis yang terkesan antara satu dan lainnya berlawanan. Dalam hal ini sangat berbeda dengan apa yang ditempuh oleh mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi ketika berhadapan dengan hadis-hadis yang terkesan berbeda antara satu dan lainnya, dalam beberapa sumber kita baca kalau mazhab Hanafi itu suka memilih nasakh mansukh. Artinya ketika satu hadis menyebutkan mempositifkan sesuatu, hadis yang lain menegatifkan sesuatu, itu mazhab Hanafi lebih memilih metode nasakh. Artinya dilihat, dipelajari sejarahnya, mana lebih dahulu antara hadis yang mengatakan banyak. Kalau dalam contoh ini, umpamanya mana lebih dahulu hadis yang menyebutkan Nabi berpuasa penuh bulan Sya'ban dengan hadis yang menyebutkan Nabi hanya puasa sebahagian dari bulan Sya'ban. Jadi ketika ada model pemahaman seperti ini, atau ketika ada hadis-hadis yang kontra seperti ini, mazhab Hanafi langsung memilih menasahkan mana yang lebih dahulu. Ya, itu sangat menonjol dalam mazhab Hanafi. Sebaliknya yang sangat menonjol dalam mazhab yang kita anut, mazhab Syafi'i, adalah menempuh jalan al-jam'u wat taufiq. Artinya mencoba menggabungkan, mencoba mengkompromikan antara satu dan lainnya, sehingga hadis-hadis baginda Rasulullah terpakai semuanya. Di sini satu menonjol dari mazhab Syafi'i, mazhab kita. Ketika ada hadis-hadis yang kontradiksi seperti itu hadis-hadis itu dicari solusinya dengan cara mengkompromi antara hadis-hadis tersebut. Jadi sangat terkenal ini. Wa yuhmalu siyamu syahri kullihi ala mu'dhamihi. Jadi hadis-hadis Nabi yang menyebutkan, atau hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita dengan jalan yang sahih atau dengan jalan yang hasan, kata Imam Syafi'i, jangan diambil sebahagian, ditinggalkan yang lain. Baru diambil jalan nasakh ketika yang satu sahih, yang satu lemah. Tapi ketika dua-duanya sahih, maka kita perlu kompromikan. Bagaimana cara mengkompromikan? Ya. Salah satu yang ditempuh untuk mengkompromikan hadis-hadis yang terkesan bertentangan ini adalah hadis-hadis yang menyebutkan Nabi berpuasa 1 bulan penuh, itu dipahami ala mu'dhamihi. Ya. Kebanyakannya. Jadi makna Nabi berpuasa 1 bulan penuh, itu maknanya Nabi berpuasa banyak sekali di bulan tersebut. Karena ada kaidah dalam bahasa Arab,
li'annal aktsara yaqumu maqamal kull. Karena istilah banyak itu berada pada posisi semuanya. Ya. Nya bahasa Aceh turineng bak kaleng-kaleng guteh biasa. Bam bertemu guteh agak raya bacut. Oh ma gutehnya obe ke buga. Padahal kan hana guteh obe ke buga. Itu bahasa kiasan, majazi. Jadi ketika Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan Nabi berpuasa 1 bulan penuh atau Nabi banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban, banyak sekali ya, itu bahasa majazi dipahami oleh ulama. Artinya beliau melaksanakan banyak hari-hari di bulan puasa atau di bulan Sya'ban itu beliau mengisi dengan puasa sunat. Wa in kana al-lafdhu majazan qalilal isti'mal. Walaupun lafaz majaz itu sangat sedikit digunakan dalam bahasa Arab. Bahasa majazi yang seperti ini sangat sedikit digunakan, tapi ada. Ini contoh bahasa Aceh dah berguna. Uma be kebe gute. Padahal maksudnya kutunya besar sekali. Kan hana dalam sejarah gute be kebe. Dia untuk menggambarkan begitu besar kutu. Demikian juga ini. Nabi berpuasa kullahu atau semuanya. Mengapa ditakwilkan demikian? Itu akan kita lihat ke depan. Karena ada karinah, ada dalil-dalil lain yang menunjukkan Nabi berpuasa sebahagiannya tidak penuh. Kita coba lihat nanti berikutnya. Wal aslu al haqiqah, hukum asal memahami sebuah lafaz, sebuah teks itu secara hakikat. Illa anna sarifa anha ilal ma'nal majazi huwa ma thabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi hukum asal ketika kita mendengar sebuah lafaz menunjukkan semuanya, itu dibawa kepada hukum hakikat. Semuanya ya semuanya. Enggak ada takwil-takwil. Tapi persoalannya ada keterangan seperti yang kita sebutkan tadi, ada keterangan di mana Nabi melaksanakan puasa sebahagian. Ya. An-nasarif anha ilal ma'nal majazi huwa ma thabata an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada yang memalingkan ya, ada yang memalingkan dari makna hakikat kepada makna majaz. Andai kata tidak ada keterangan yang memalingkan seperti itu, ya semua para ulama sepakat mengatakan bahwa puasa Sya'ban itu full seperti puasa Ramadan. Tapi ada dalil lain, ya ada dalil lain yang memang mengharuskan kita memalingkan makna semuanya itu kepada makna sebahagian, makna majazi. Itu hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aitu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Ini hadis yang mengharuskan kita memahami bahwa makna 1 bulan penuh itu artinya makna sebahagian. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan istakmala siyama syahrin, menyempurnakan berpuasa 1 bulan illa ramadana, kecuali melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu, saya tidak pernah melihat ya beliau berpuasa lebih banyak dari bulan tersebut fi Sya'bana, yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi satu hadis ini saja para jamaah sekalian sudah cukup keterangan bagi kita
bahwa bahasa Aisyah mengatakan Nabi berpuasa penuh itu memang harus dipahami secara majazi. Karena pada hadis ini tegas-tegas juga Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah melaksanakan ataupun menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali Ramadan. Inilah para jamaah sekalian, makanya para ulama mencoba mencari solusi. Lalu apa solusinya? Solusi pertama, makna Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh artinya beliau sering sekali, banyak sekali berpuasa. Berdasarkan hadis ini, saya tidak pernah melihat. Oleh sebagian ulama dipahami, mungkin tahun ini kondisi beliau sehat, segar, bugar, ya, itu beliau puasa 1 bulan penuh. Tapi tahun berikutnya, karena satu dan lain hal, karena kesibukan, maka beliau puasa hanya beberapa hari saja. Jadi artinya apa? Artinya kedua versi hadis ini, dua-duanya bisa terpakai. Jadi dalam situasi dan kondisi tertentu, ya dipahami oleh para ulama, beliau memang pernah melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Tapi tidak terekspos seperti beliau berpuasa hanya beberapa hari atau sebahagian besar dari bulan tersebut. Wa anha juga diterima hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa ma ra'aituhu shoma syahran kamilan munzu qadimal Madinah illa ayyakuna ramadana. Menguatkan juga hadis yang sebelumnya. Saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah berpuasa secara sempurna pada bulan Sya'ban munzu qadimal Madinah, sejak beliau tiba di kota Madinah, kecuali puasa Ramadan. Jadi kata Aisyah, saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah puasa 1 bulan penuh ketika beliau tiba di Madinah, kecuali bulan Ramadan. Di sini ada isyarat para jamaah sekalian, boleh jadi ketika Aisyah mengatakan Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh itu ketika beliau masih berada di Makkah. Jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin berbicara plin-plan. 3 kepegah meno, 3 kepegah medih. Tidak ada terjadi pada baginda Rasulullah. Hanya pandai-pandai kita, ya tentu para ulama, bukan kita, tidak mampu memahami. Ya, para ulama itu yang coba melihat Imam Syafi'i, pengikut-pengikut beliau, Imam Nawawi, seperti disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Juga hadis-hadis yang seperti ini dicoba kompromikan. Jangan cepat-cepat mengatakan hadis ini sudah mansukh, hadis ini tidak terpakai lagi. Tapi dua-duanya diterapkan sesuai menurut situasi dan kondisi tertentu. Kalau di sini jelas, boleh jadi Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh itu ketika beliau berada di Mekah. Karena bahasa Aisyah, ketika beliau berada di Madinah, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa penuh 1 bulan Sya'ban. Wa yu'ayyiduhu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Lalu dikuatkan lagi oleh hadis Ibnu Abbas. Ini sahabat yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau mengatakan, ma shaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qattu ghaira ramadana. Saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Nah, ini yang dikatakan tadi as-sarif. Dalil yang memalingkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Ya. Sedikit lagi para jemaah sekalian. Wa ammal hikmatu min iksarihi sallallahu alaihi wasallam min shaumi sya'bana fali'annahu syahrun turfa'u fihi al-amal. Sudah selesai masalah apakah boleh puasa 1 bulan penuh atau sebahagian. Jadi dikompromikan oleh para ulama, sebahagian mengatakan maksudnya adalah sebahagian besar hari-hari di bulan Sya'ban itu beliau puasa. Sebahagian ulama yang lain mengatakan beliau pernah berpuasa penuh,
tapi pernah pula tidak berpuasa penuh. Sekarang persoalan baru dan persoalan lain adalah apa hikmah di balik Nabi berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban ini. Ya. Fali'annahu syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah Ta'ala. Jadi baginda Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban ini karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yurfa'a 'amaluhu wa huwa sha'im. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang pada saat amalan-amalan beliau dilaporkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Kama thabata min hadisi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Senada dengan hadis Aisyah tadi. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan penuh sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti yang saya melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apa jawaban baginda Rasulullah? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan. Jadi wahai sahabatku, wahai Zaid, wahai Usamah bin Zaid, ya. Mengapa saya melaksanakan puasa yang banyak sekali pada bulan Sya'ban ini? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Orang lupa dengan kehadiran bulan Sya'ban ini karena sudah terlalu sibuk dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi letaknya ya baina Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang agung yang lain. Bulan Rajab juga bulan yang dimana sebagai bulan-bulan haram, orang banyak sekali berpuasa. Sehingga begitu selesai bulan Rajab, yang dipikirkan adalah Ramadan yang lebih agung lagi karena itu puasa wajib. Sehingga yang ada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan ini sering dilupakan orang. Sehingga oleh para ulama memahami bahwa masa-masa waktu-waktu yang sering dilupakan orang, apabila kita melaksanakan ibadah pada waktu itu banyak sekali pahalanya. Lagi urung bedah malam solat tahajud, orang pada tidur, kita bangun. Nah, itu banyak sekali pahala. Demikian juga dengan Nabi melaksanakan puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amalu ila rabbil alamin. Dia merupakan bulan diangkat amal-amal hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang pada saat amalan-amalan saya dilaporkan kepada Allah kondisi saya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan plus, tidak dalam keadaan minus. Jadi saya sangat senang pada saat dilaporkan nanti amalan-amalan saya oleh malaikat kepada Allah, laporannya saya dalam kondisi berpuasa. Ya. Nah, inilah mengapa maka baginda Rasulullah itu melaksanakan amal ibadah puasa, memperbanyak amal ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian pertentangan 2 kelompok hadis yang menyebutkan Nabi berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban dengan yang menyebutkan Nabi berpuasa sebahagian besar hari-hari tersebut, dengan demikian sudah bisa dipahami dengan baik dengan adanya penjelasan ataupun kompromi yang diberikan oleh para ulama
sehingga tidak perlu kita meragukan, tidak perlu menafikan ketika ada orang berpuasa sampai 1 bulan penuh. Hanya saja itu pendapat yang jarang diikuti, tapi memang terdapat di dalam dalil. Tapi kalau berpuasa banyak di bulan Sya'ban itu yang paling banyak dipraktekkan oleh oleh kita kaum muslimin. Mungkin ini saja para jamaah salat subuh serta pendengar radio yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.